Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Guess what? New all time high lagi, dan yang kali ini signifikan ya, bahkan fear and greed aja sampai ke 86. Extreme greed ya. Untuk BTC kita bisa lihat kemarin mencapai ke angka 93.483. Nggak main-main high-nya ya. Wow. Kenapa bisa seperti ini? Kalau buat lo yang nonton DCWT sesi 1 dan 2 kemarin harusnya sih nggak terlalu kaget ya. Nah buat lo yang nggak nonton masih bingung, wah kenapa bisa begini bang? Jawabannya adalah economic calendar. Jadi kita bisa di sini ya. Untuk kemarin dari US itu keluar 3 data penting. Sebenarnya semua tentang CPI. Dan itu keluar di jam setengah 8 malam. Mau tebak volatility-nya mulai di jam berapa? Ya nggak jauh-jauh dari situ. Ya, kita bisa lihat. Sebelumnya flat. Flat cenderung nggak kemana-mana. Tanggal 13 November kemarin, hari Rabu. Ya. Tiba-tiba mulai dari jam 8 ke setengah 8, market mulai nge-pump. Naik ke atas, walaupun banyak koreksi lagi sih. Ya. Tapi sekali lagi mulainya jam berapa? Ya, mulai volatility-nya di jam berapa? Ya di jam rawan. Buat yang nanya, "Bang, jam rawan kapan?" Ya tiap hari bisa berbeda-beda gitu. Hari ini kebetulan setengah 8. Besok mungkin bisa beda lagi. Bukan hari ini tapi kemarin. Ya hari ini juga sama sih setengah 8 ya, tapi nggak pasti setengah 8, bisa beda-beda. Ada yang kadang-kadang jam 7, ada yang jam 7 lebih 15 dan seterusnya ya. Nah, jadi jam rawan itu dari economic calendar. Begitu ya. Setengah 8, lihat setengah 8 naik ke atas ya. Dan gini loh ya, oh berarti kalau keluar seperti ini pasti ngepump. Salah, itu salah juga ya. Jadi kalau gua pribadi mengambil data penting ini sebagai alarm bahwa market akan ada possibility besar untuk terjadi volatility ya. Jadi bintang 3 ini bisa membuat market bergerak dengan cepat seperti kemarin begitu ya. Buat lo yang sudah nonton DCWT sesi pertama kemarin ya tahu bahwa kita mulai ada tanda-tanda koreksi. Sebelumnya itu di tanggal 12 November itu terbentuk pola bearish spinning top ya. Nah, gue bilang secara TA ini kita punya possibility untuk koreksi seperti di mana ya? Contohnya tuh di sini ya. Walaupun ini lebih ke bullish spinning top ya, tapi sama-sama spinning top. Di sini ya. Lalu contoh lagi tuh di sini ya. Spinning top di sini. Jadi secara TA kita menunjukkan bahwa mulai ada kehabisan momentum begitu. Nah tapi buat lo yang nonton dengan benar di DCWT sesi pertama kita bahas juga bahwa tapi malam ini kita ada kemungkinan bensin lagi. Nah itu kan di DCWT sesi pertama kemarin. Ya berarti malam ini yang gue bilang di sana otomatis yang ini nih data CPI. Dan akhirnya beneran kejadian. Ya. Waktu keluar data CPI-nya market bergerak dengan cepat. Gitu. Jadi ya penting lah untuk kita ngerti fundamental dan jujurnya nggak susah kok buat ngerti ya. Nah kemarin sempat ada pertanyaan, bang gimana sih cara kita mengolah datanya supaya kita tahu bakal terjadi apa saat datanya keluar. Itu sulit jujur, makin sulit terutama setengah tahun ke belakang lah ya. Sejak April Maret kemarin plus makin mendekati ke pemilu dan sekarang bahkan setelah pemilu pun data masih ya lumayan aneh. Kalau orang bilang, oh bang ini kenapa nge-pump ya? Apakah data CPI-nya bagus banget? Enggak juga, data CPI-nya semua cuma sesuai dengan ekspektasi, that's it. Itu biasanya kalau mau ngomong ya beberapa kali sebelumnya data CPI, data begini nggak bikin jadi ekstrim volatile, adalah sedikit volatility, tapi nggak sampai sebegininya. Nah maka dari itu ya ini juga menjadi satu reminder untuk para orang-orang yang mungkin nggak mau pakai TA. Wah enggak, news yang menggerakkan market, hanya pure news. Itu salah juga menurut gua. Enggak ya. Seringkali market bergerak juga karena ya TA begitu. Contoh kayak pantulan di BSB di sini ya. Pantulan di BSB ini udah indisputable. Terlalu sering saat terjadi pantulan itu lanjut membuat higher high bahkan new all time high. Itu lu bisa tarik datanya sampai 2012. Begitu. Jadi faktanya TA pun seringkali membuat market bisa lanjut naik atau malah breakdown ke bawah. Begitu. Nah tapi kalau news dibilang nggak ngaruh itu juga salah. News juga sangat ngaruh. Kita bisa lihat buktinya kemarin ya. Keluar news langsung terjadi volatility. Begitu.
Nah, tapi kalau lu cuma mau pure pakai news pun akan jadi berantakan. Begitu, karena biasanya dengan data seperti ini market nggak akan terlalu bergejolak bagaimana ya Pak? Nggak terlalu bergejolak gimana. Nah, faktanya begini tapi gejolak. Nah, maka dari itu kalau gue pribadi ya, terutama dalam setengah tahun ke belakang, gue sih nggak ambil pusing. Gue akan lihat data-data penting ini sebagai alarm akan terjadi volatility. Sesimpel itu. Gue pakai jadi waker ya, waker bahwa aduh, posisi futures gue nih masih belum kena target TP, gue tutup dulu deh ya, gue tutup dulu. Atau ya misalkan oke nih, gue ada beberapa buy limit gue belum pasang, coba gue pasang dulu deh, siapa tahu dapat, begitu ya. Jadi seperti itu cara pakai gue. Orang lain mau berbeda ya terserah, monggo, setiap orang punya caranya masing-masing. Tapi yang pasti gue udah ngerasa ini jauh lebih efektif. Untuk gua at least ya. Kalau buat orang lain, wah kurang efektif. Yang efektif tuh sehari 1000% ya. Ya monggo lah, silahkan coba-coba sendiri ya. Di masa coba-cobanya minus 10.000. Itu sering lah kejadian kayak gitu ya. Oke, next. Kita akan bahas dulu yang hari ini. Ini kan yang kemarin nih. Yang kemarin terjadi volatility yang lumayan ya. Nah, yang hari ini ada apa nih ya? Untuk yang hari ini kadang-kadang gini ya, si investing.com juga error sedikit ya. Oke, untuk hari ini, nah sip. Aduh, bentar, kita ganti dulu ke GMT plus 7. Untuk hari ini kita akan keluar data initial jobless claim, PPI, dan crude oil inventories. Ini juga nggak kalah penting. Apalagi ya seperti yang kita sudah bahas beberapa kali sebelumnya, investor di US sekarang lebih fokus terhadap data labor market, which is ya initial jobless claim ini adalah labor market. Ya, jadi ya intinya ada potensi bisa terjadi volatility. Buat yang nggak ngerti apa volatility, itu simpelnya kita bisa bergerak dengan cepat ke atas maupun ke bawah. Begitu. Jadi kita nggak mau tebak-tebakan seperti apa. Ya, karena lagi-lagi kita kan bukan cucunya Jerome Powell, ya, bukan cucu Jerome Powell, bukan insider. Ya udah, kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Seperti yang gue sudah sering ngomong, tugas kita itu bukan nebak, tapi tugas kita adalah bereaksi market seperti apa, ya. Jadi catat aja, boleh pasang alarm 8:30 malam, lagi-lagi kita akan keluar banyak data penting, ya. Next, kita masuk ke news. Ini news datang dari US di mana Elon Musk dipilih oleh Trump untuk pimpin Departemen Efisiensi. Nah, ini dikasih nama Doge. Konyol memang ya. Ini menyebabkan Doge ngepump gila-gilaan ya. Dalam beberapa ya seminggu ke belakang lah atau 2 minggu ke belakang lah ya. Nah, tapi Doge ini ya bukanlah departemen yang resmi punya pemerintah, bukan ya. Jadi sebenarnya ini adalah satu departemen yang non resmi dan tujuannya adalah untuk memberikan nasihat dan bimbingan ya, ke White House gitu, ke Trump. Jadi sekali lagi ini bukan departemen resmi. Nah, ini isinya bukan cuma si Musk aja ya, tapi ada juga si Vivek ya. Vivek, aduh yang orang India itu namanya siapa sih? Belakangnya rada susah. Ini Ramaswamy ya, si Vivek Ramaswamy. Nah, jadi ya akan oleh 2 orang itulah begitu. Apakah ini akan ngaruh banget ke cara pemimpinan Trump? Ya, I don't know. Tapi ini yang pasti ini belum resmi. Tapi kalau untuk Elon Musk-nya sendiri ya untuk hype dari Doge-nya itu mungkin bisa terus berlanjut gitu ya. Karena lagi-lagi memang meme coins ini ya bensinnya bisa dibilang hanya hype saja. Begitu. Untuk utility kan ya sampai sekarang masih belum ada gunanya kan Dogecoin dan berbagai macam memes lain. Jadi ya lagi-lagi semua momentumnya itu pure hype. Gitu. Apakah salah untung dari pure hype? Enggak. Sama aja kok, profitnya enaknya sama. Lu pakai duit profit dari memes maupun dari Bitcoin sama-sama ya bisa dipakai buat belanja apapun. Begitu. Cuman ya untuk memes ekstra hati-hati, ekstra lebih sensitif lagi untuk TP-nya. Jangan sampai ditunda-tunda. Begitu. Kalau udah waktunya SOP TP, ya TP. Oke, beres. Kita akan masuk ke bagian ini ya, TA. Untuk TA sih Bitcoin ya masih susah juga ya kalau kita mau ngomong secara korektif movement TA-nya karena masih ada beberapa news penting lagi. Jadi ya we'll see ya, we'll see. Karena kalau ngomong TA sih kemarin sudah mulai ada pelemahan tren. Begitu di mana terbentuk bearish spinning top. Nah, bearish spinning top ini kan ya kita udah pernah bahas juga ya bahwa itu berpotensi untuk membuat koreksi begitu. Ya, tapi selama masih ada bensin, beberapa economic calendar, ini basically dari Kamis Jumat ini masih 2 hari lagi masih ada data penting. So, ya kalau gua sih siap-siap aja ya, we'll never know ini bisa kembali dikocok-kocok nggak market.
Ya tapi kalau gue sih sebenarnya fun-fun aja. Ya fun lah, orang akumulasi dari kemarin-kemarin di sini ya. Mau dari BTC, altcoins juga akumulasi. Ya jadi ini mungkin reminder lagi. At the end of the day, yang menang tuh siapa? Yang akumulasi, yang DCA. DCA is king. Udah nggak stres profit. Aduh, itu udah paling nikmatnya. Aduh, ya nggak, tak terkalahkan. Ya nggak stres profit signifikan begitu. Wah, asik ya, asik. Oke. Next kita lihat dulu untuk DXY. DXY kembali menguat ya. Pokoknya sejak Trump kepilih kan sempat ini nih, sempat drop dulu nih. Sempat melemah. Trump kepilih, boom, naik lagi ke atas. Bitcoin dominance kembali membuat higher high yang cukup signifikan ya. Kemarin kan higher high-nya di sini di 60,6 ya kurang lebih. Nah, hari ini bahkan baru beberapa jam aja udah higher high lagi di angka 61,16%. Ya, jadi ya kemarin gue sempat lihat sih ya, ya terutama waktu di sini nih, waktu lagi turun gitu ya, di sosmed, di Twitter, di luar maupun di dalam negeri ya, cukup banyak yang mungkin dalam tanda kutip quote on quote influencer. Wah, kali ini nih altcoin season benar-benar dimulai ya. Famous last word ya, famous last word akhirnya apa? Higher high lagi. Aduh, itu udah gak tahu, gue udah lihat terlalu sering ya di Twitter, terutama Twitter, lalu di Instagram juga beberapa ada yang seperti itu, di Threads juga. Wah, kemarin senyum-senyum lihat sekarang kripto, naik lagi. Malu kan? Udah makanya jangan begitu-begitulah, jangan sok tahu market mau kemana. Gue pribadi pun nggak tahu market mau kemana, cuma kita bisa lihat indikasinya. Jadi sekali lagi, tugas kita itu ya bukanlah menjadi cenayang. Oh, besok BTC akan ke angka sekian-sekian. Ya kalau enggak saya akan makan tai sendiri atau apalah begitu ya. Untuk cari apa nggak tahu, untuk cari hype or something ya. Janganlah seperti itu begitu. Karena kenapa? Itu tidak, yang satu itu membawa orang-orang FOMO atau membuat orang terlalu bearish. Antara dua itulah, karena pasti akan ada bear boy, ada bull boy. Ada yang bilang, oh ini bakal naik terus, ada yang bilang ini bakal turun terus. Dan dua orang itu akan salah terus, karena nggak ada yang naik terus dan nggak ada yang turun terus. Nggak ada up only, nggak ada down only. Begitu. Jadi sekali lagi, tugas kita bereaksi. Market turun, DCA. Market turun, ada SOP untuk buka posisi long, buka. Ya. Dia naik, ke reject. Ada SOP untuk short, ya buka. Simple as that. Gitu, nggak usah tebak-tebakan, oh besok mau begini, besok mau begitu. Wow, ya. Capek gue ngeliatnya lama-lama ya. Tapi makin banyak, liquidity makin banyak, akan semakin banyak nabi-nabi, dukun-dukun palsu yang akan seperti tahu market mau kemana. Bener sekali, wah lihat nih kan gue selalu bener, padahal cuma baru bener sekali. Ya iya bener sih, baru bener sekali, selalu bener ya karena baru sekali ngomongnya gitu. Jadi hati-hati aja begitu, karena akan semakin banyak. Oke, itu kurang lebih ya overallnya. Gue udah bahas juga ya, nanti malam kita akan keluar 2 data penting, jadi harusnya sih udah beres semua ya. Sekarang kita akan langsung aja masuk ke buy limit, takut kelamaan. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin EMA20 sudah cukup signifikan naik ke atas. Jadi buy limit kita ya sekarang di angka 75.366 yang terdekat ya. Lalu di angka 73.116 dan di 71.450. Itu untuk posisi spot. Posisi futuresnya masih belum ada setup karena ya lihat baru koreksi sehari aja langsung dikasih lagi new all time high begitu. Jadi ya belum ada struktur yang cukup kuat untuk kita jadikan setup posisi futures ya. Oke. Itu untuk Bitcoin. Untuk Ethereum beda kasus ya. Untuk Ethereum dia malah koreksi kemarin ya. Jadi kan kita udah dapat posisi short kemarin, lusa udah profit. Nah hari ini dia retest di support dan resisten. Atau bukan hari ini, tepatnya kemarin. Kemarin retest di resisten dan di support. Maka dari itu kita bisa limit long maupun short pada hari ini ya. Jadi apabila terjadi retest kedua di angka 3.157, kita bisa buka posisi long. Target TP di angka 3.280. Nah, kalau sampai kena target TP-nya di sini, ini otomatis adalah retest kedua juga di resisten. Jadi kita bisa buka lagi posisi short. Ya, jadi kalau mau dibilang yang paling ideal seperti ini. Retest 2 ke sini, kebuka posisi long, kena target TP, kebuka lagi posisi short dan kena lagi bawah. Bisa gitu Bang, seperti itu? Bisa ya, pernah terjadi berapa kali. Ya, tapi ya jangan berharap pasti ya, nggak ada yang pasti ya. Kayak dulu tuh pernah kejadian di daerah sini kalau nggak salah ya. Wah asik gitu, kena atas kena bawah ya. Semoga sih kayak gitu. Oke, itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spot di 3.157, di 3.013 dan di MA200 ya. Ya lu bisa lihat sendiri lah ya. Ini Bitcoin, ini Ethereum, ini Solana dan lain-lain ya. Lu bisa lihat ada sebabnya kenapa Bitcoin dominance meningkat begitu. Karena yang lain masih cenderung ke underperform ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules seperti biasa ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.